Kasus dalam pasar modal. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Maharani dengan NIM 210711179 dari Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu kasus hukum pasar modal dari Indonesia yang terjadi pada tahun 2019, di mana publik dikejutkan dengan asuransi Jiwasraya yang menyatakan tidak bisa membayar polis jatuh tempo. Pemegang polis bahkan sampai menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengadukan nasib mereka. Jiwasraya membutuhkan dana lebih dari 32 triliun rupiah untuk kembali sehat. Sebelum kita membahas kronologi kasusnya, kita kenalan dulu dengan apa itu PT Asuransi Jiwasraya Persero. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan bagian dari perusahaan publik BUMN dan memiliki beberapa produk utama yang dipasarkan kepada masyarakat, seperti produk kumpulan, produk individu, serta produk dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Ketiga produk tersebut menjadi masih banyak lagi. Salah satu produk dari asuransi Jiwasraya yaitu produk JS Saving Plan, di mana produk ini dipasarkan dengan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kematian atau kecacatan karena kecelakaan, serta memberikan kegunaan berbentuk kepastian investasi berupa premi awal yang dibayarkan. Pembayaran asuransi JS Saving Plan dilakukan bersamaan dengan setoran awal mulai dari 100 juta rupiah. Namun, besaran setoran bisa berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing bank. Imbalan hasil yang ditawarkan tetap sebesar 9% sampai 13% per tahun dan menurun hingga 6% sejak tahun 2018. Di tahun 2019 terdapat sekitar 17.000 nasabah yang mengikuti JS Saving Plan dari sekitar total 7 juta nasabah Jiwasraya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, PT Asuransi Jiwasraya mengalami kesulitan dalam membayar pembayaran karena perusahaan ini telah menempatkan serta membeli saham perusahaan lain yang tidak sesuai untuk menginvestasikan uang kliennya. BPK juga menemukan bahwa laporan keuangan dari perusahaan asuransi ini memiliki permasalahan serta tanda-tanda penipuan pada produk JS Saving Plan, di mana uang nasabah diinvestasikan pada perusahaan yang tidak sesuai, seperti PT Inti Agri Resources Tbk, PT Jasa Manajemen Aset Tetap Tbk, dan PT Semen Batu Raja Persero. Kesalahan analisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya, di mana terdapat produk investasi yang memiliki risiko tinggi. Terkait produk investasi bernama JS Saving Plan ini, perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kepada nasabahnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana kronologi asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar ini? Nah, masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan mencatat ekuitas Jiwasraya negatif hingga 3,29 triliun rupiah karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Maka Badan Pemeriksaan Keuangan di tahun 2008 akhirnya memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan dan nilai tidak meyakinkan. Pada analis BPK juga disampaikan pada tahun 2006 terbukti bahwa asuransi Jiwasraya melakukan rekayasa akuntansi laporan keuangannya dan akhirnya menghasilkan laba semu. Di akhir tahun 2011, Jiwasraya melakukan skema reasuransi dan kemudian mencatatkan surplus yaitu 1,3 triliun rupiah. Namun sebenarnya metode reasuransi ini merupakan penyelesaian sementara atau jangka pendek sebab keuntungan reasuransi ini semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Di tahun 2012, Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan yang dipasarkan melalui kerjasama bank. Rupanya bukan menyehatkan, malah menjadi sumber masalah karena pada waktu itu bunga yang ditawarkan cukup tinggi, mulai dari 9 hingga 13%, dan bunga ini lebih besar dari suku bunga deposito pada saat itu. Sudah terlihat semakin dalam bukannya mencari tambahan pemasukan. Jiwasraya di tahun 2014 malah mensponsori klub bola asal Inggris Manchester City. OJK pada saat itu meminta Kementerian BUMN untuk melakukan penyehatan keuangan karena Jiwasraya memiliki permasalahan rasio pencapaian stabilitas kurang dari 120%. Audit BPK selanjutnya melihat adanya penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan yang overstated dan kewajiban yang understated. Selanjutnya, di tahun 2017, OJK memberikan sanksi pertama karena Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan aktuaris pada tahun 2017. Tetapi pada saat itu terlihat kondisi keuangan Jiwasraya membaik. Rupanya, produk JS Proteksi Plan ini mendatangkan pemasukan mencapai 20
triliun rupiah dan laba yang dihasilkan disebut mencapai 2,4 triliun rupiah dengan kekurangan cadangan premi hingga 7,7 triliun rupiah. Karena pada waktu itu belum memperhitungkan impairment atau penurunan aset. Nah, ketika diaudit ulang, ternyata signifikan sekali. Laba bersihnya turun menjadi 360,3 miliar rupiah saja. Nyatanya, produk JS Proteksi Plan ini ternyata tidak bisa di-cover oleh investasi. Hingga akhirnya pada tahun 2018 diumumkan bahwa JS Proteksi Plan gagal bayar polis hingga 802 miliar rupiah. Pada saat itu JS Proteksi Plan akhirnya dihentikan. Nah, kerugian Jiwasraya pada saat itu mencapai 15,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019, akhirnya Dirut Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal sebesar 32,8 triliun rupiah. Aset perusahaan hanya 23,92 triliun rupiah, sedangkan kewajibannya ada 50,5 triliun rupiah. Ekuitas negatifnya 27,24 triliun rupiah dan polis yang harus ditanggung karena JS Proteksi Plan yang tadi itu yaitu sebesar 15,75 triliun rupiah. Jaksa Agung Republik Indonesia menyebutkan di antara tahun 2009 hingga tahun 2018 terdapat lebih dari 5.000 transaksi investasi di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Beberapa transaksi tersebut menyebabkan masalah tekanan dari likuiditas pada perusahaan yang berujung pada kejadian gagal bayar. Transaksi investasi sebesar 5.000 transaksi termasuk investasi pada saham, transfer pendapatan dan reksadana, di mana sebagian besar pada reksadana berkualitas rendah dan saham dilakukan investasi. Jadi, kalau dilihat dari kronologisnya, sebenarnya produk JS Proteksi Plan ini diduga melatar belakangi terjadinya penyimpangan investasi karena demi mengatur return Jiwasraya jadi melakukan investasi sembrono pada saham-saham gorengan yang memiliki resiko tinggi. Penyimpangan investasi saham. Akibat penyimpangan investasi saham ini, indikasi kerugian akibat penurunan nilai saham diprediksi mencapai 6,4 triliun rupiah. Total ada lebih dari 5.000 transaksi investasi baik saham ataupun reksadana hingga pengalihan pendapatan. Nah, modusnya adalah Jiwasraya jadi melakukan aktivitas jual beli saham dalam waktu berdekatan untuk menghindari pencatatan. Lalu saham-saham yang overpriced atau terlalu mahal dibeli oleh Jiwasraya lalu dijual pada harga negosiasi ke manajer investasi lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, investasi juga dilakukan ke saham-saham yang tidak liquid dengan harga yang tidak wajar. Sama juga ke reksadana, Jiwasraya memiliki sekitar 28 produk reksadana, sebagian besar reksadana dengan underlying saham yang kualitas rendah dan tidak liquid. Dan ini adalah contoh-contoh beberapa saham yang dinilai BPK berkualitas rendah. Lalu tidak hanya saham-saham ini sebatas pembelian saham, ada reksadana, bahkan analis manajer investasi juga dibuat tidak memadai. Sehingga kelihatan kinerjanya baik, tujuannya agar terpilih untuk menempatkan investasi. Nah, kebobrokan ini membuktikan memang rendahnya pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Disfungsi pengawasan. Yang pertama, kita lihat dari Kementerian BUMN. Sebagai perusahaan BUMN, kementerian ini dianggap harus bertanggung jawab untuk kasus gagal bayar polis ini. Bahkan banyak nasabah yang dirugikan oleh Jiwasraya ini mendatangi BUMN untuk menuntut tanggung jawab. Nah, ini akhirnya menjadi PR juga bagi Menteri BUMN yaitu Erick Thohir, bagaimana cara bisa menuntaskan masalah Jiwasraya. Padahal kalau dilihat dari kronologis pada slide sebelumnya, sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Seharusnya fungsi pengawasan ini bisa dilakukan juga oleh pemangku jabatan pada periode-periode sebelumnya. Yang kedua yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Peran BEI sebenarnya membawahi pasar modal dan akan membantu bila nantinya BEI bisa menjelaskan kalau ada unusual market activity dari sebuah emiten saham. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ini seharusnya melalui persetujuan OJK. Jadi bagaimana OJK pada saat itu menyetujui produk JS Proteksi Plan di saat keuangan PT Asuransi Jiwasraya atau AJS ini sedang tidak sehat. Maka itu sebenarnya fungsi pengawasan harusnya juga terus dilakukan.
Peran BPK dan Kejagung. BPK sebenarnya juga telah melakukan pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT ini dilakukan sejak tahun 2016 dan juga pemeriksaan investigatif pendahuluan ini dilakukan sejak tahun 2018. Di saat itu, BPK mengungkapkan ada 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan juga biaya operasional. Selanjutnya, fraud saving plan dan investasi. Di tahun 2008 itu pemeriksaan investigatif juga menunjukkan adanya penyimpangan berindikasi fraud dengan pengelolaan saving plan dan juga investasi. BPK menyimpulkan terjadi pengumpulan produk saving plan yang menyebabkan terjadinya penempatan investasi penyimpangan dalam bentuk saham dan reksadana. Nah, penyimpangan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 16 triliun rupiah. Direksi dan manajerial terlibat. BPK dan Kejagung juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan direksi dan manajerial Jiwasraya. Pelanggaran prinsip kehati-hatian manajemen ini harusnya menjadi kewajiban direksi dan manajer Jiwasraya. Pelaku pada kasus ini terdapat 6 orang, diantaranya yaitu 1. Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hari Prasetyo. 2. Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. 3. Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim. 4. Direktur Masima Integra Joko Hartono Tirto. 5. Komisaris Utama PT Trada Alam Minera atau TRAM Heru Hidayat. 6. Direktur Utama PT Hanson Internasional Beni Cokro Saputro. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana keenam pelaku melakukan atau turut serta melakukan perbuatan di mana masing-masing pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah. Secara melawan hukum, Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Beni Cokro Saputro melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Sahmirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan telah melakukan pengelolaan investasi saham dan reksadana yang diatur oleh Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro melalui Joko Hartono Tirto tanpa analisa yang didasarkan pada data yang objektif dan analisa yang profesional dalam NIKP atau Nota Intern Kantor Pusat, tetapi analisa hanya dibuat sebagai formalitas saja. Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Sahmirwan telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO, dan SMBR yang diatur Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro melalui Joko Hartono Tirto, walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5% dari saham beredar. Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Beni Cokro Saputro telah bekerja sama dengan Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga pada akhirnya yang tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional. Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, Syahmirwan mengatur dan mengendalikan 13 manajemen investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksadana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikelola oleh Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan. Menyetujui meskipun mengetahui transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajemen investasi dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Beni Cokro melalui Joko Hartono Tirto, yang pada akhirnya memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Beni Cokro Saputro telah memberikan uang, saham, dan fasilitas lain kepada Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Sahmirwan terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Tindak pidana dalam kasus asuransi Jiwasraya. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal amat sangat rawan terhadap tindakan manipulasi dan penipuan.
banyaknya cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berniat mencari keuntungan dengan menipu dan memanipulasi pasar dalam kegiatan pasar modal. Perbedaan dari kedua tindakan tersebut adalah pada akibatnya. Dalam tindakan manipulasi pasar, harga saham dimanipulasi atau dipalsukan menjadi tidak pasti, sedangkan dalam tindak pidana penipuan adalah adanya korban kerugian pihak lain yang disebabkan oleh informasi yang salah atau false information dan keadaan yang tidak sebenarnya. Kasus Jiwasraya memiliki adanya dugaan investasi Ponzi di dalamnya. Investasi Ponzi adalah suatu investasi palsu yang menggunakan cara memberikan keuntungan pada investor dari uang yang didapat dari milik investor yang sama atau dari uang investasi yang dilakukan investor yang lain, sehingga pembayaran keuntungan investasi bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga yang dimaksud. Skema yang digunakan dalam investasi Ponzi dapat diibaratkan seperti setelah gali lubang kemudian tutup lubang, yang cara pengoperasiannya adalah dengan mencari premi baru untuk memberikan keuntungan pada nasabah premi yang lama. Dalam hal laporan keuangan, perusahaan yang melakukan skema investasi Ponzi ini melakukan window dressing yang bertujuan untuk mengajukan performa yang terlihat bagus dengan cara memasukkan premi tersebut sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Undang-Undang Pasar Modal mengklasifikasikan transaksi perdagangan saham semu dengan tindak pidana manipulasi saham. Hal ini menjelaskan bahwa salah satu kejahatan di bidang pasar modal tersebut merupakan suatu tindak pidana manipulasi pasar yang menghasilkan perdagangan saham semu di bidang pasar modal. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Terkhusus pada kasus Jiwasraya, menurut hasil pemeriksaan terhadap aktivitas keuangan Jiwasraya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, dijelaskan bahwa Jiwasraya berulang kali melakukan transaksi jual beli saham yang harganya direkayasa bersama dengan pihak afiliasinya. Tindakan investasi terhadap saham yang tidak liquid ini juga ditempatkan pada beberapa produk reksadana yang harganya ditetapkan secara tidak normal. Hal ini menjelaskan dan menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, junto Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dikarenakan kegiatan membeli saham-saham yang tidak liquid yang bertujuan untuk mempertahankan portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya agar tetap bagus. Yang ketiga, tindak pidana korupsi. Adanya kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat perusahaan PT Hanson International dengan beberapa mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya Persero. Salah satu pejabat perusahaan dari PT Hanson International terbukti melakukan suap serta gratifikasi terhadap beberapa mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya terkait investasi pada saham dan produk reksadana dari PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2008 hingga 2018. Sehingga dalam hal ini, para pihak terkait dengan jelas melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya mengakibatkan dampak kerugian pada PT Asuransi Jiwasraya Persero yang cukup besar. Kerugian terhadap keuangan negara yaitu 16,807 triliun rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero periode tahun 2008 sampai 2018 pada tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus Jiwasraya. Para pelaku dalam kasus asuransi Jiwasraya dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maksimal yakni pidana penjara seumur hidup berikut denda kepada Heri Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018, Hendrisman Rahim, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maksima Integra. Sementara itu, untuk Beni Cokro Saputro, Direktur Utama Hanson International, Heru Hidayat,
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, selain pidana penjara seumur hidup dan denda, juga harus mengembalikan uang kerugian masing-masing, yaitu 6,78 triliun untuk Beni Joko Saputro dan 10,72 triliun untuk Heru. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kasus asuransi Jiwasraya yang merupakan salah satu kejahatan dalam pasar modal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.